sedih nggak sih ketika teman-teman melihat lulusan gizi atau anak gizi ternyata dikalahkan oleh orang-orang yang bukan jurusan itu tapi Iya, memberikan tips diet gitu ya. Itu kan benar. sedih ya. Iya. Padahal kita yang belajar Heeh. tentang zat gizi, kita belajar Mm. kalori gitu. Ternyata kita hanya dipatahkan dengan orang yang bilang aku diet minum ini 7 hari turun 15 kilo misalnya gitu ya. Itu kan Iya, iya, sedih iya. dong. Halo semuanya, selamat datang di channel Teledar. Kali ini kita akan ngobrol seputar jurusan ahli gizi. Nah, berhubung narasumber kita hari ini itu ya berbeda pulau, jadi kita menggunakan Zoom meeting. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Selamat menonton. Halo Kak Putri, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Tapi manggilnya jangan Putri, manggilnya Saba. Soalnya biasanya Oke, siap, dipanggilnya siap, Saba. siap. Halo Kak Sabah ya. Betul. Kak, boleh dong Kak kenalin dirinya dulu. Oke deh. Halo teman-teman semuanya, teman-temannya Kak Sakina. Aku namanya Putri Saba, biasa dipanggil Saba. Benar tadi yang sudah disampaikan, aku baru banget lulus, bahkan belum dapat ijazah. Baru dapat ijazah, jadi baru banget lulus. Dan alhamdulillah sekarang lagi bekerja juga di Badan Pangan Nasional. Kalau teman-teman tahu, mungkin ada yang sama. Gitu sih, udah paling kesibukan aku gitu-gitu aja. Boleh dong kakak ceritain tuh gimana awalnya kakak bisa kuliah gitu di jurusan ahli gizi. Oke, sebenarnya awalnya karena kegagalan ya. Jadi bisa masuk sana Oke. tuh karena gagal. Iya, jadi Hmm. awalnya memang aku tuh pengen banget jadi dokter, pengennya masuk ke Hmm. kedokteran gitu. Tapi emang udah mencoba segala cara gitu, Mm-mm. tapi ternyata sama Allah nggak dikasih untuk masuk kedokteran. Sampai coba juga di tahun kedua gitu ya, Ya. untuk eh, apa namanya masuk kedokteran, tapi ternyata nggak dapet juga. Ya udahlah akhirnya tadinya aku memilih untuk ya udahlah nggak usah kuliah dulu, kita gap year Iya. aja dulu setahun Mm-mm. gitu. Tapi akhirnya Umi sama bapak aku tuh kayak nggak usah, ngapain kuliah aja. Sempet Hmm. awalnya ditawarkan untuk ya udah mau swasta nggak kedokteran. Ya Hmm. aku berpikir aduh swasta kan mahal banget dong gitu Iya, kan, iya. kedokteran swasta ya gitu ya mahal banget. Akhirnya ya udahlah jurusan kesehatan yang lainnya ditawarin keperawatan gitu ya, Mm-mm. keperawatan terus ditawarin farmasi juga. Nah Hmm. di situ aku mikir kayak ya Allah takutnya kalau misalnya aku masuk ke perawatan aku malah sakit hati. Sakit hatinya dalam arti ih kayaknya kan nanti kita bakal sejawat sama dokter ya, maksudnya Iya, bener-bener iya. deketan gitu Heeh. kerjanya gitu sama Mm-mm. dokter. Jadi aku ngerasa aduh jangan nanti aku kayak sakit hati gitu, kenapa sih aku nggak jadi dokter gitu ya, Mm-mm. sebenarnya gitu. Nah, terus abis itu aku bilang, "Mi, enggak deh, enggak keperawatan deh, enggak mau," gitu. Mm-mm. Ya udah, karena aku melihat bahwa aku tuh suka memasak gitu ya, Oh suka iya. suka main masak-masakan ya, enggak Heeh. jago ya, cuman main-mainan, main masak-masakan. Terus kakakku akhirnya bilang, "Ya udah masuk gizi aja. Gizi juga belajar loh Hmm. tentang kesehatan dan juga apa namanya makanan gitu." Ya udah Mm-mm. akhirnya bismillah aja masuk gitu ke gizi Mm-mm. gitu. Dan ternyata pas udah dijalanin emang cocok sih gitu. Alhamdulillah ya. Mm-mm. Jadi awalnya dari kegagalan akhirnya jadi Hmm. cinta gitu. Akhirnya sampai selesai kan ya. Betul. Dan kenapa Kak pilihnya UHAMKA? Kenapa pilihnya UHAMKA? Hmm? Lagi-lagi karena saya gagal masuk PTN. Awalnya itu karena saya gagal masuk PTN ya, Hmm. mencoba PTN di dalam Pulau Jawa, di luar Hmm. Pulau Jawa juga gitu, tapi ternyata gagal. Hmm. Nah, terus kebetulan karena apa ya, em, orang tua aku tuh pengennya aku nggak jauh-jauh, pengennya masih di Hmm. Jakarta gitu ya, pengennya masih di Jakarta. Akhirnya kita cari-carilah mana nih universitas yang ada gizinya gitu di Jakarta Hmm. swasta. Ada Hmm. beberapa pilihan, namun waktu itu kebetulan eh, UHAMKA ini ngadain sosialisasi lah kampus Hmm. ke sekolah aku dulu.
gitu Iya. ke sekolah aku dulu. Hmm. Nah, waktu itu aku mendapatkan hadiah. Hadiahnya tuh gratis formulir. Karena aku Oh. menang door prize gitu kalau nggak salah ya, menang door prize, dapat hadiah formulir gitu kan biasanya bayar ya, aku lupa bayarnya berapa gitu ngambil Mm-mm. formulir, terus aku dapat gratis. Ya udahlah aku simpen aja dulu ya. Simpen dulu, simpen dulu, terus kayak ya Allah ini ada nih kan masa nggak dipakai, ya udah coba gitu. Ya udah Mm-mm. akhirnya serandom itu aja sih Oh, gitu. gitu. Dan mungkin karena apa ya, mungkin karena aku tuh kebiasaan dari dulu, dari kecil Mm-mm. itu sekolah aku tuh semuanya tuh Islam gitu, sekolah Islam Oh, gitu. Mulai dari ya karena kan dulu aku di pesantren juga ya kayak. Jadi walah. jadi apa namanya? Kayaknya umiku tuh lebih lebih nyaman gitu, lebih aman anaknya Heeh. kalau sekolahnya keislaman gitu. Ya Hmm. udah akhirnya masuk ke situ. Gitu sih. Oh, ceritanya. Nah, terus kita mau tanya dong, Kak, soal kira-kira di jurusan ahli gizi tuh belajar apa sih? Kan Kakak bilang tadi tentang masa-masa aku Hmm. benar-benar gak cari sama sekali tentang info ahli gizi. Ahli gizi. Nah, aku benar-benar mau taunya dari Kakak sendiri sih. Oke. Jadi sebenarnya ilmu gizi itu apa sih? Kalau kita belajar gizi itu Mm-mm. kita pasti belajar tentang makanan Iya, gitu. Kita iya, iya. belajar tentang makanan. Mm-mm. Karena kan gizi itu kan sebenarnya artinya juga makanan ya. Jadi kita Iya. pasti belajar tentang makanan. Mm-mm. Nah, selain itu gizi itu juga belajar terkait dengan kesehatan. Jadi gimana Mm-mm. caranya makanan yang kita kasih gitu ya, makanan yang kita sarankan kepada klien atau mungkin ke pasien itu Mm-mm. akhirnya bisa membantu dalam proses penyembuhan Mm. penyakit atau mungkin hanya menjaga tubuh kita gitu untuk tetap Mm-mm. sehat. Nah, Ya. jadi belajarnya itu. Dan ini juga mungkin yang apa ya, yang perlu teman-teman tahu juga, sebenarnya di Mm-mm. gizi itu banyak banget ya Kak, kayak mungkin salah gitu ya, kayak, di gizi Iya. mah belajarnya masak-masak doang gitu ya, belajarnya masak-masak aja enak deh nanti masak-masak dan yang lain-lain. Mm-mm. Sebenarnya masak-masak di gizi itu cuman hanya beberapa mata kuliah, seperti Mm. misalnya gizi kuliner gitu, terus ada dietetik dan teman-teman harus tahu sebelum kita masuk ke lab dapur, Iya. itu kita harus sudah memiliki perhitungan. Nah, Mm. karena dulu tuh aku pas masuk tuh kayak, ah di gizi mah nggak ada hitung-hitungan gitu, sedangkan itu salah besar teman-teman. Jadi Oh, jadi ada justru MTK gizi ya, Kak? itu kalau mata kuliah matematika aku memang tidak ada. Mata kuliah matematika di aku memang tidak ada. Mm-mm. Tapi kita itu boleh masak kalau misalnya kita sudah punya perhitungan gitu. Jadi kita Mm. udah punya perhitungan nih berapa kalorinya, berapa gram yang akan kita masak kayak gitu. Jadi kita harus sudah punya perhitungan. Dan apa ya? Mungkin menurutku matematika di gizi itu lebih maksudnya harus teliti ya karena kita Mm. mainnya tuh koma-koma gitu. Mainnya tuh dalam arti Mm. misalnya kan kita ngelihat ngelihat kandungan gizi ya. Kandungan gizi tuh Mm. jarang yang kalau misalnya angkanya langsung besar, paling 0,000 gitu misalnya kayak gitu. Jadi harus Iya. teliti juga sih. Mm-mm. Matematikanya nggak ribet, kayak gitu cuma hitung-hitungan aja. Jadi tetap belajar, tetap hitung-hitungannya kayak gitu. Jadi tetap ada ya guys, jangan salah. Mm-mm. Nah, terus selain itu gizi itu juga belajar kita belajar juga tentang obat-obatan, kita belajar juga tentang metabolisme tubuh, kita juga belajar olahraga, gizi olahraga, terus manajemen dapur, sistem pelayanan makanan. Jadi memang apa ya, lumayan kompleks lah gitu yang Mm. dipelajarin kayak gitu. Jadi mungkin bedanya sama jurusan apa namanya menurut aku sih paling gampang ngebedainnya sama farmasi atau kedokteran ya. Kalau Iya. farmasi pasti outcome-nya itu kan dikasih obat ya. Kalau Mm. gizi itu yang dikasih outcome-nya adalah makanan kayak Iya. gitu. Jadi sebenarnya sama-sama aja gitu teman-teman. Oh, gitu ya. Kalau di UMK Mm-mm. sendiri tuh, Kak, eh, dia fakultasnya sendiri atau gimana? Gizi. Kita gabung namanya Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Jadi di fakultas Hmm. itu ada dua, ada kesehatan masyarakat sama Mm. gizi. Oh, gitu. Kalau mata kuliahnya, Kak, boleh di spill dulu kira-kira Kalau apa? mata kuliah mungkin apa ya, banyak ya. Kayak aku nih kalau nggak salah pokoknya selama dari awal masuk sampai lulus Ya, dari semester itu satu aku nih. ada ya dari semester 1 sampai akhir itu
jumlah SKS aku ada 145 Hmm, jumlah SKS-ku. iya. Untuk mata kuliah sebenarnya di awal-awal kita masih belajar dasar kayak misalnya Hmm, ilmu gizi dasar, terus juga hmm, gizi kuliner gitu ya. iya. Masih belajar menurutku Teori-teorinya kita ya. belum ya kita belum Hmm, belajar gizi kejurusan ya. Maksudnya hmm, keprofesian kita belum belajar itu. Kita masih belajar yang basic-basic. Nah, nanti seiring berjalannya semester naik, kita mulai tuh di tahun kedua kita mulai belajar terkait dengan dietetik gitu ya. hmm, Dietetik tuh kalau teman-teman nggak tahu kayak misalnya apa ya, memberikan resep gitu, iya. diet kepada pasien. Nah, itu Hmm, namanya dietetik ya, teman-teman. Terus abis udah gitu apalagi ya? Nanti di tahun ketiga kita belajar baru tuh tentang keprofesian. Misalnya hmm, ada olahraga, mau ngambil gizi olahraga, terus juga mau ngambil masyarakat atau juga mau ngambil klinik gitu. Jadi hmm, lebih ke sana dan juga etika profesi. Jadi kita tuh pasti jurusan kesehatan kan semuanya ada profesinya, ada apa namanya bioetika ya, etika hmm. profesi. Nah, kita juga belajar di situ. Nah, di tahun akhir baru tuh kita mulai magang-magang. Kalau Nah, kalau ya. gizi mungkin prakteknya di rumah sakit ya, Hmm. praktek di rumah sakit dan juga skripsian gitu sih paling. Oh gitu. Nah, terus untuk jenjang kuliahnya Kak, apakah ada D3, D4 atau S1 gitu? Ah, oke, kalau misalnya untuk itu ada Mm-mm. D3, ada S1 juga. Dan apa namanya aku nggak tahu ya karena aku di S1, mungkin Iya. kalau D3 aku juga kurang tahu. Mm-mm. Tapi apa namanya dari ininya tuh mungkin beda ya. Kalau D3 itu Iya. kan dia lebih ke praktek ya mungkin ya, lebih ke praktek. Dan S1 kita juga bermain teori karena waktu itu aku sempat pernah ngobrol juga sama teman aku yang D3. Iya. Kalau D3 itu salah satu prakteknya itu mereka juga ke puskesmas gitu ya, ke Iya. puskesmas. Sedangkan kalau misalnya aku S1 itu hanya di rumah sakit, seperti itu. Hmm. Di rumah sakit dan juga ke masyarakat. Kalau D3 itu juga ke puskesmas. Jadi mungkin perbedaannya itu sih sama ya durasi perkuliahan aja Oh sih. Tapi iya. sejauh ini sih kayaknya mata kuliahnya sama-sama aja. Kira-kira mending yang mana nih? D3, D4 atau S1? Hmm, kalau mending yang mana sih aku nggak tahu ya. Karena aku S1 ya mungkin ya. Heeh. Aku nggak bisa apa membedakan itu. Tapi Mm-mm. karena beberapa orang juga yang teman aku yang akhirnya ngambil D3, akhirnya dia Mm-mm. ngambil konversi, nambah lagi untuk Hmm. bisa jadi S1 gitu. Jadi kalau misalnya, dan itu waktunya juga nggak setahun kan, 2 tahunan Hmm. gitu. Jadi mungkin balik lagi aja ke teman-teman mau ngambil durasinya yang lebih singkat atau gimana Ya. gitu. Kalau misalnya mau langsung ya S1 gitu ya. Mm-mm. Karena kalau misalnya mau lebih cepat bisa D3 juga. Karena Hmm. sebenarnya mau D3 atau S1, kalau misalnya teman-teman keluar juga sudah bisa langsung kerja gitu. Apalagi kalau Hmm. misalnya kerja di rumah sakit juga bisa asal kita emang punya STR aja gitu. Jadi Hmm. tetap bisa. Dan mata kuliahnya juga sejauh ini sama-sama aja sih gitu. Gitu. Kalau pendaftarannya gimana tuh Kak? Apakah ada syarat gitu harus jurusan IPA gitu? Kalau jurusan SMK atau IPS tuh nggak boleh Hmm. gitu. Oke, kalau misalnya persyaratan sebenarnya setahu aku ya, kalau Hmm. dulu aku masuk di kampus aku itu memang kita nggak ada seleksi ya. Jadi Hmm. nggak ada seleksi, kita bisa dari jalur rapot. Tapi kalau dan boleh dari jurusan apapun, dari IPS, IPA, SMK juga boleh Oh. gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kebetulan di kampus aku tuh harus jurusan IPA gitu. Hmm. Jadi harus jurusan IPA semuanya. Kenapa? Karena apa ya? Karena dari aku ngobrol sama dosen aku beberapa banyak kita belajar dari banyaknya apa ya cerita gitu ya. Jadi teman-teman itu kalau misalnya yang bukan dari IPA mungkin nanti agak kesulitan karena memang kita belajarnya Hmm. ya IPA gitu. Kita tuh Oh tetap iya. belajar kimia Iya gitu. bener Kita bener 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 belajar bener. biologi kayak gitu. Iya. Jadi kan takutnya memberatkan gitu ya. Jadi, Hmm. karena aku ingat banget dulu temen aku ada dari SMK. Dia SMK-nya itu tata boga ya, Hmm. kuliner gitu. Nah, dia masuklah ke gizi. Itu di Heeh. awal-awal dia survive-nya tuh bener-bener ya ampun, Iya ini iya apa pastinya. ya, kimia ini apa ya ampun, gini-gini. Jadi mungkin lebih memberatkan gitu ya, Hmm. lebih memberatkan ke Pastinya sih. teman-teman. Kecuali kecuali kalau misalnya memang teman-teman mau berusaha lebih ya silahkan gitu. Hmm. Tapi
mikir aja lagi gitu loh. Karena kita pun yang bukan gitu ya, maksudnya aku pun yang merasa dari IPA pasti kan Mm, di awal-awal kita kan masih transisi ya kayak dari ya. SMA ke perkuliahan itu juga salah satu bentuk pembelajaran juga adaptasi yang harus Mm, kita sesuaikan. Ditambah lagi mungkin kalau kita harus dipaksa gitu untuk belajar kayak gitu heeh. kayaknya mungkin agak berat gitu. Iya pastinya sih. Apalagi Mm-mm. aku backgroundnya akuntansi Kak. Masuk situ langsung Oh kayak, iya. ah, gak bisa ini. Wah, Nah, terus suka dukanya gimana nih Kak? Kuliah di Ali Gizi. em, Sukanya dulu deh, suka duka. atau Dukanya ya. dukanya dulu. Mm-mm. Oke. Kalau dukanya apa ya? Sejauh nggak tahu ya. Aku sih nggak mau menganggap kalau dukanya pasti kuliah itu kan aku merasa semua perkuliahan itu pasti capek ya. Mau Iya, jurusan pasti. apapun gitu ya, Mm-mm. mau jurusan apapun eh terus kuliah dimanapun menurutku Mm-mm. pasti berat gitu ya. Iya. Pasti itu berat. Dan apa ya, terus itu dukanya di situ. Tapi Mm-mm. sukanya justru dari duka itu datang suka gitu. Maksudnya, Oh ya. jadi mungkin nanti Kak Sakina bakal ngerasa nih pas lagi Mm. skripsi ya, nanti kita udah mulai sidang gitu ya. Iya. Itu tuh aku ingat banget waktu dibilang lulus, Mm-mm. itu tuh yang tadinya nggak tahu kenapa aku pas, oh iya selamat kamu udah lulus. Itu aku Mm-mm. langsung flashback, ya Allah 4 tahun perjalanan aku di kuliah, Mm-mm. tiba-tiba tuh langsung hilang gitu. Langsung hilang gitu. Jadi dari dukanya, dari capeknya kita, dari lelahnya kita, itu justru mendatangkan suka gitu. Jadi kayak suka Mm. aja. Dan mungkin balik lagi sih kayak em, menurutku kuliah itu kan juga salah satu bisa jadi passion kita ya. Jadi kita Iya. tahu nih kira-kira kita cocok atau tidak di perkuliahan Mm-mm. itu gitu. Dan aku alhamdulillah sejauh ini merasa aku sangat cocok dengan itu. Bahkan aku bisa Iya. dibilang aku jatuh cinta dengan gizi ini gitu ya. Ya Cinta terlihat gitu ya. sekali ya. Iya, aku jadi cinta sama itu. Dan apa ya, dan teman-teman juga harus tahu sebenarnya Hmm. rasa suka itu bisa tumbuh juga dengan sendirinya gitu, Ya asal kita benar. lebih ikhlas aja. Kayak misalnya aku lah, dulu aku pengen jadi dokter, 2 tahun aku Hmm. struggle lah dengan itu, aku masih tetap masuk ke dokteran, tapi ternyata Hmm. memang belum dikasih gitu ya. Di situ kita mulai sadar sih kayak, oh berarti memang dokter itu nggak terbaik untuk aku gitu ya, Hmm. nggak terbaik untuk aku. Dan yang harus teman-teman ingat adalah menurutku ketika itu jangan akhirnya jadi milih, oh berarti gizi itu lebih rendah atau lebih jelek Iya, daripada iya. kedokteran. Itu kita nggak boleh kayak gitu. Karena Mm-mm. kalau kayak gitu kita bakal terus terjebak gitu dalam apa namanya rasa nggak enak gitu ya, rasa Mm-mm. nggak suka gitu. Ya coba aja jalanin dulu gitu. Ambil yang teman-teman suka gitu. Karena Iya, nanti pasti mungkin di beberapa jurusan juga sama kan kayak gitu. iya. Jadi jangan pernah ngerasa kayak kita akhirnya terjebak gitu salah dalam jurusan. Selama kita Mm-mm. berusaha sih menurutku insya Allah bisa gitu ya, insya Allah bisa. Selama berusaha. Dan apa ya, menurutku Allah tuh udah kasih jalan yang terbaik gitu buat kita, mau kita Mm. di tempat manapun gitu. Karena mungkin kalau aku masuk ke kedokteran belum tentu aku bisa berjuang gitu sampai Iya. selesai gitu ya. Bisa Mm-mm. jadi mungkin tahun ini aku belum lulus gitu. Jadi aku nggak pengen ngambil buruknya, justru yang Iya. senengnya aja kita ambil gitu. Dan ini uniknya adalah kalau misalnya kita jadi dokter itu kan gelarnya DR ya Kak. Iya, iya. DR dokter apa Mm-mm. gitu. Nah, ternyata kalau kita masuk gizi Mm-mm. ini gelarnya dibalik jadi RD gitu. Jadi di situ Oh. tuh aku iya gelarnya dibalik jadi registered dietitian. Itu Hmm. juga dapat kalau kita udah ngambil profesi. Jadi setelah Iya. kuliah satu baru ngambil lagi Mm-mm. profesi. Nah, di situ sebenarnya ini pemikiran yang simpel aja ya dari Mm-mm. aku. Oh iya Allah nggak jadiin aku DR tapi Allah bisa jadiin aku RD gitu. Jadi aku mikirnya sih gitu aja, yang simpel aja. Aku nggak mau akhirnya sedih gitu, nggak mau itu gitu Hmm, ya sih. benar-benar benar. Dan untuk tugas-tugasnya itu jadi duka nggak, Kak? Tugas-tugasnya ya, hmm, apa ya? Aku ingat sih dulu dosenku tuh pernah bilang gini Mm-mm. di awal-awal kayak kalau kamu mau lulus
dulu kan pasti gini, kalau kamu mau lulus gizi 3,5 tahun gitu, bisa kok gitu. Terus Heeh. kita pada semangat, ah gimana nih Iya. lulus 3,5 tahun gitu. Heeh. Bisa kalau kamu ngambil D3 gitu. Kata dosenku Hmm. seperti itu ya. Iya bener sih. Iya, kalau kamu ngambil D3 itu kamu bisa lulus tiga Mm-mm. setengah tahun gitu. Karena memang, apa ya, lulus 4 tahun pun, tepat waktu itu sebenarnya harus berjuang lebih karena kan kita, PBL gitu, ada praktek. Nah, dan Mm-mm. itu juga menyangkut tugas kita gitu. Hmm. Kalau untuk tugas sebenarnya menurut aku sih balik lagi ya, pasti di setiap jurusan itu tugasnya juga banyak gitu ya. Iya. Aku tidak mau, apa ya, mengagungkan kegizian ini juga nggak mau ya, karena Iya, pasti iya. tarafnya semua orang sama gitu jurusannya, Mm-mm. punya skillnya masing-masing. Nah, tapi kalau untuk aku mungkin di gizi ini tugasnya memang lebih, kita lebih bermain kasus ya. Jadi Hmm. tugasnya tuh mainnya kasus. Misalnya contohnya kita dikasih kasus, ada pasien dengan Mm-mm. penyakit ini, lain-lain gitu. Mm-mm. Lalu kita harus memberikan asuhan gizinya seperti apa, Hmm. gitu. Dan itu dilakukan secara bertahap gitu. Jadi Hmm. dari semester 1 kita sudah dikasih tugas kasus itu, Hmm. tapi bertahap gitu. Jadi misalnya kalau di awal di tahun pertama kita Iya. misalnya cuman cuman menghitung kalorinya berapa, kebutuhan zat gizi makro dan mikro. Sedangkan kalau misalnya udah maju lagi naik ke atas gitu semester tingkat kedua, tiga, itu kita mulai udah memberikan intervensi, mulai sudah melakukan monitoring, evaluasi. Jadi itu dilakukan secara bertahap. Jadi tapi tetap ada tugas teori ya, pasti tetap Iya. ada tugas teori mata kuliah lain, tapi kita lebih seringnya tugasnya ke kasus sih, kasus memberikan asuhan gitu, asuhan Hmm. gizi kayak gitu. Oke. Terus Kak, prospek kerjanya nih, kira-kira. Nah, kalau untuk prospek kerjanya sebenarnya karena aku juga baru lulus jadi sangat relate banget ya sama aku karena kita mencari loker. Hmm. Infoloker, Betul. infoloker ya. Iya, info loker tolong. Nah, kalau misalnya aku sih menurutku prospek kerja gizi itu sebenarnya sekarang sangat terbuka lebar. Iya. Balik lagi kita tuh sekarang bisa karena tadi kalau kita ngomongin gizi kita nggak akan Mm-mm. pernah selesai karena gizi Iya. itu ngomongnya soal makanan. Mm-mm. Selama masih ada makhluk hidup di dunia Iya. ini masih ada manusia maka gizi tidak akan pernah berhenti untuk dibicarakan ya teman-teman. Betul. Nah, lalu untuk prospek kerjanya, balik lagi gizi itu kan ternyata ada banyak yang tadi aku mention, Hmm. ada gizi olahraga, ada Hmm. gizi masyarakat, ada gizi klinik. Nah, dari tiga ini kita bisa mengembangkan masing-masing ke beberapa tempat. Misalnya Mm-mm. kita mau ngambil gizi klinik, itu Mm-mm. khususnya biasanya bekerja memang di rumah sakit Hmm. kalau gizi klinik, menjadi ahli gizi di rumah sakit. Nah, lalu mungkin bisa juga ada di catering sekarang ya, catering-catering Iya. sehat kan sekarang udah mulai banyak, itu juga Mm-mm. membutuhkan gizi klinik biasanya Mm-mm. seperti itu. Terus di beberapa perusahaan-perusahaan apa kesehatan gitu ya, Mm-mm. produk kesehatan biasanya itu juga membutuhkan. Mm-mm. Terus habis itu gizi olahraga. Nah, gizi olahraga juga ini bisa nih buat teman-teman yang ingin memberikan asuhan kepada atlet-atlet gitu ya. Kali aja mau ngasih asuhan gitu ke Kevin atau Markus gitu, itu bisa teman-teman masuk ke gizi olahraga gitu. Ntar ketemu Abang Ginting gitu ya, bisa ya. Iya. Ketemu, dia karena mereka juga membutuhkan ahli Hmm. gizi tuh untuk mengatur itu gitu. Gizi olahraga, terus juga ada gizi masyarakat. Nah, kalau gizi masyarakat ini bisa bermainnya di puskesmas, memberikan Mm-mm. edukasi, seperti itu. Selain Mm-mm. itu juga sama nih kayak aku, misalnya saat ini kan aku lagi bekerja di Badan Pangan gitu ya. Iya. Di Badan Pangan. Nah, gizi juga ada bagian gizi apa pangannya ya. Jadi Hmm. kita bisa belajar terkait dengan kehalalan, kita bisa belajar tentang standar mutu makanan, quality control, kita juga bisa masuk di situ. Hmm. Pengembangan makanan. Jadi research and development itu banyak sih sebenarnya yang bisa kita lakuin dan sekarang juga apa ya? Maksudnya selama kita masih apa ya, masih mau mencari pasti itu ada gitu, pasti itu Benar-benar. ada karena memang apa namanya prospeknya sangat besar gitu. Jadi Mm-mm. jangan jangan sampai teman-teman yang mau masuk gizi akhirnya terkungkung kayak oh gizi mah nanti cuma di rumah sakit enggak kayak gitu. Mm-mm. Banyak banget mulai dari di catering lah, di perusahaan itu banyak Mm-mm. banget.
Mantap. Terakhir Hmm, nih Kak, ya, apa ada nggak pesan gitu buat teman-teman yang lagi mau cari-cari tahu tentang jurusan ahli gizi gitu, atau mau masuk kuliah di sini? oke. Kalau dari aku, biasa belajar dari teman-teman aku, pasti Mm-mm. teman-teman yang masuk gizi itu jarang yang pengen langsung masuk gizi ya. Mm-mm. Karena gizi ini kalau kalau sekarang mungkin gizi itu udah mulai kelihatan bersinar gitu. Iya, Maksudnya udah banyak orang yang iya, akhirnya iya. mau masuk gizi ya. Mm-mm. Tapi kalau kalau aku dulu ngerasa kayaknya aku pun baru tahu gizi itu apa gitu. Aku kira Iya. gizi itu adalah bagian dari kedokteran gitu. Maksudnya Mm-mm. kita belajar di kedokteran baru kita belajar gizi. Mm. Karena kan ada gizi klinik ya, bukan Iya. gizi klinik, dokter spesialis gizi gitu. Jadi aku pikir oh Iya, kita iya, kalau iya. masuk gizi belajarnya ke sana gitu. Mm-mm. Tuh. Nah mungkin jarang gitu. Pasti biasanya dari kegagalan sama Mm-mm. seperti aku gitu ya, dari kegagalan itu pesannya adalah teman-teman nggak usah minder dengan jurusan yang teman-teman ambil nanti kalau Iya, teman-teman mau memilih gizi karena kita itu punya job desk masing-masing iya di betul. rumah sakit atau dimanapun kayak misalnya even itu dokter pun belum Iya. tentu dia bisa memberikan asuhan gizi gitu kepada Mm-mm. pasiennya gitu. Sedangkan kita itu adalah porsi kita dan kita harus mengambil peran di situ. Mm-mm. Terus apa ya pesannya kalau masuk gizi atau jurusan yang lainnya mungkin khususnya gizi adalah harus berusaha untuk mau belajar terus gitu Iya karena benar. pasti ada kesulitannya gitu ada kesulitannya di situ jadi kita tetap apa ya tetap berjuang lah intinya tetap mau berjuang aku selalu bilang kalau dan sekarang aku juga menerapkan itu nggak usah jadi yang terbaik ya yang penting kita mau usaha aja terus Ah, ada kayak yang penting kita mau berusaha terus nggak usah mikir yang macam-macam jangan mm-mm. juga akhirnya terjebak dalam ke apa ya kesalahan atau kayak Iya. ngerasa kayak ini buruk banget enggak kayak gitu Mm-mm. gizi itu juga seru gizi itu keren Mm-mm. loh teman-teman iya mungkin bisa jadi teman-teman kayak aku kalau masuk gizi nanti jadi cinta gitu sama gizi gitu ya itu bisa terjadi juga Mm-mm. dan teman-teman harus ingat prospek yang misalnya yang teman-teman agungkan pengen jadi dokter, teman-teman juga Iya. bisa mengambil itu. Dokter bisa bekerja di rumah sakit, kita pun juga bisa bekerja di rumah sakit. Dokter bisa memberikan apa namanya, bisa memberikan resep gitu. Kita juga Mm-mm. bisa ngasih preskripsi diet. Jadi itu tetap bisa kita lakuin gitu ya. Jadi Mm-mm. jangan pernah ngerasa rendah gitu, karena kita tuh dibutuhin banget gitu. Kita tuh dibutuhin banget. Mm-mm. Kak, terima kasih banyak. Seru banget, seru banget, Sama-sama. seru banget. Jadi kayak kebuka Sama-sama. gitu. Oh Iya, ternyata betul. ini gitu loh. Karena kan sekarang tuh udah mulai banyak konten kreator yang bikin tentang ahli gizi di TikTok, Ya. Instagram, kakak juga. Jadi Mm. orang jadi melek oh ini ternyata gitu. Banyak edukasinya Iya, juga. benar. Dan itu juga menurutku harus diambil teman-teman karena Mm, apa ya? Sedih sih sebenarnya kalau misalnya kita nih lulusan gizi iya, itu kita karena gizi itu pasti identik ya. Mungkin kamannya orang itu kenal kalau gizi, iya aku pengen diet nih. Akhirnya mm-mm, nanya ke gizi. Sebenarnya iya, gizi itu lebih banyak dari itu. Maksudnya nggak cuma ngurusin orang yang mau turun berat badannya. iya, Dan sedih nggak sih ketika teman-teman melihat lulusan gizi atau anak gizi ternyata dikalahkan oleh orang-orang yang bukan jurusan itu tapi iya, memberikan tips diet gitu ya. Itu kan benar, sedih ya. iya, Padahal kita yang belajar mm, tentang zat gizi, kita mm, belajar kalori gitu. Ternyata kita hanya dipatahkan dengan orang yang bilang aku diet minum ini 7 hari turun 15 kilo misalnya gitu ya. Itu kan iya, iya, sedih iya, loh, sedih gitu. Sedangkan teman-teman maksudnya gini, mungkin anak gizi tuh pasti tahu, ih nggak mungkin banget nggak sih nih kayaknya kok bisa kayak gitu. Teman-teman tahu iya, gitu loh. heeh, Dan dari itu menurutku juga harus diambil gitu. Dan mm, dan sebenarnya orang juga nggak usah kita tuh kayak misalnya apa yang aku lakuin sekarang ya aku coba untuk share gitu terkait dengan mm, konten gizi ya balik lagi kita tuh ya memang tidak semua orang akan menikmati apa yang kita buat iya, tapi setidaknya ada orang yang menikmati itu dan gak usah peduli juga gitu iya karena benar, pasti ada orang yang kalau suka ya pasti dia akan tetap bertahan kalau iya. enggak tinggal
tinggalkan ya, sama kayak kita misalnya kita Mhm. nggak suka konten olahraga, ya udah emang nggak bakal dilihat gitu, tapi kita Mhm. suka konten yang lain kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang di Gizi juga atau pengen masuk Gizi, teman-teman harus ngambil peran sih buat jadi seorang edukator gitu ya, memberikan edukasi gitu ya, simpel-simpel aja mulai ya Iya. pokoknya jangan sampai kegizian ini diambil sama orang yang bukan Iya, gizi gitu. bener. Benar, jangan sampai kita harus memegang itu. Itu salah satu bentuk ikhtiarnya ya, Kak, ya. Iya, betul betul betul. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai jurusan ahli gizi, kalian bisa tanya Kak Saba di description box ini Instagramnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.